Ratusan warga kampung Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengarak mahkota kubah masjid dengan berkeliling kampung. Mahkota kubah dengan diameter 3 meter ini diarak warga menggunakan kendaraan terbuka. Arak-arakan menempuh jarak 3 km sambil bersolawat. Arak-arakan ini sebagai wujud syukur berdirinya masjid sekaligus syiar agama Islam. Saya pikir ini adalah merupakan satu kegiatan, satu tradisi yang positif. Ya. Kenapa? Karena memang di samping itu kita bisa menyampaikan kepada masyarakat secara tidak langsung bahwa dengan adanya seremonial pemasangan mahkota kubah masjid ini merupakan pertanda bahwa itu adalah merupakan simbol berdirinya masjid yang sedang dalam proses pembangunan. Setelah diarak keliling kampung, selanjutnya kubah ini dipasang ke atas kubah yang berukuran lebih besar. Arak-arakan ini juga bertujuan menyampaikan kepada masyarakat bahwa masjid siap digunakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Warga berbondong-bondong mudik lebih awal. TNI AL masih mencari kru kapal selam Nanggala 402. Sujud freestyle marak dipraktekkan anak-anak. Selamat sore pemirsa, demikian tadi headline news alias berita pilihan yang kami pilih dalam iNews Sore untuk menemani Anda selama 75 menit ke depan bersama saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi TNI Angkatan Laut mengirim 2 regu tim penyelam bersama 4 KRI dan 2 kapal SAR ke perairan utara Pulau Bali mencari kru kapal selam Nanggala 402. Dua regu tim penyelamat TNI Angkatan Laut bersama 4 KRI bergerak menuju perairan utara Pulau Bali untuk mencari kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam. 2 kapal SAR Basarnas turut membantu pencarian. 4 KRI adalah KRI Diponegoro, KRI Singa, KRI Saputan, dan KRI Banten yang sehari sebelumnya berlabuh di dermaga pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memastikan KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Bali tenggelam. Hal ini dipastikan setelah kru pencari menemukan sejumlah barang yang diduga milik kru KRI Nanggala 402. Ditegaskan pula tenggelamnya kapal bukan karena meledak, melainkan karena ada keretakan di badan kapal. Jadi bukan ledakan, kalau ledakan pasti sudah hampir semuanya. Nah ini karena retakan jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar, di sonar pasti terdengar kalau ledakan. Jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Bali pada Rabu lalu dengan membawa 53 awak kapal. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa analisis dari mantan Kepala Kamar Mesin KRI Nanggala 402 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Suung dalam tragedi hilangnya ataupun tenggelamnya KRI 402 di perairan utara Bali. Kami sapa Pak Frans. Selamat sore Pak Frans.
Pak, sudah kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh otoritas yang berwenang bahwa KRI Nanggala 402 dikatakan tenggelam dan beberapa barang temuan disebutkan diantaranya adalah pelumas dari periskop kapal selam dan pipa pendingin dan lain sebagainya. Menurut Anda apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi sebenarnya bahwa benar tadi yang saya dengar Kepala Staf Angkatan Laut misalnya bahwa karena ada keretakan di badan kapal sehingga kapal tenggelam dan menuju ke dasar itu. Karena ada keretakan badan kapal. Nah, perlu saya jelaskan, dalam pengalaman saya belajar mengenai kapal selam ini pada waktu pengambilan pertama, saya adalah kru pertama KRI Cakra yang ke Jerman tahun 79 sampai 81, baru kembali dengan membawa KRI Cakra. Setelah di Indonesia berapa lama, saya pindah dari KRI Cakra ke KRI Nanggala menjadi kepala kamar mesin. Nah, sekarang kita langsung ke poin yang ditanyakan, bagaimana tenggelamnya kapal selam ini. Betul, Pak. Disebutkan kan ini tidak mengalami ledakan, alias mengalami keretakan. Sebagai orang yang berpengalaman sebagai kepala kamar mesin, apa yang terjadi menurut Anda, Pak? Baik. Menurut ini saya teknis dulu. Kapal selam ini ada kriteria bahwa kapal selam ini ada kemampuan operasi sampai batas kedalaman tertentu. Jadi ada maksimum dive dari kapal selam. Dan itu ada karena memang badan kapal ini dites sampai dengan kekuatan atau maksimal kedalaman yang bisa dicapai oleh kapal selam ini. Jadi, kalau dia menyelam atau tenggelam lebih dari batas maksimum kemampuan dari kapal selam ini, kapal akan mengalami deformasi, artinya kapal itu akan retak. Oke. Karena tekanan air. Artinya tekanan arus bawah laut bisa menyebabkan kapal ini retak begitu ya Pak, apabila melampaui kapasitas yang bersangkutan. Betul, karena begini. Laut itu ada layer-layernya. Oke. Maksudnya ada layer berat jenis, tapi yang mau saya terangkan begini. Kalau kita menyelam sampai ke 10 meter, kita akan mengalami tekanan 1 atmosfer absolut. 10 meter. Oke. Nah, kalau kita menyelam ke, let's say, 400 meter, kita akan mengalami tekanan air laut 40 atmosfer. Saya tidak diizinkan untuk menjelaskan di sini batas kemampuan menyelam dari kapal selam ini, karena itu data rahasia. Tetapi saya bisa menceritakan bahwa kalau sudah sampai pada kedalaman seperti apa yang diterangkan oleh Bapak Kasal, sudah ada di lebih dari 500 meter atau sampai 700 itu sudah melewati batas maksimum kemampuan menyelam kapal selam. Jadi akan mengalami tekanan yang lebih besar. Jadi mengalami tekanan yang sudah tidak diizinkan. Jadi kapal akan retak. Oke, kita doakan yang terbaik Pak untuk para kru. Dan kapal ini akan segera ditemukan dalam kondisi apapun untuk mengungkap misteri apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih waktu Anda bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Pak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Suwung.
Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo menyatakan kesedihan mendalam atas hilangnya 53 patriot terbaik bangsa dalam KRI Nanggala 402. Presiden juga memastikan akan melaksanakan upaya terbaik dalam pencarian dan penyelamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kasal tentang upaya pencarian dan penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402 pada hari Sabtu 24 April 2021 kemarin. TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau subsang. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 berawal ketika kapal selam buatan Jerman itu tengah menggelar latihan. Kapal hilang kontak saat ikut dalam senario latihan penembakan rudal di Laut Bali. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak sekitar 60 mil dari Pulau Bali pada Rabu dini hari. 53 personel dipastikan berada di dalam kapal. Kapal diduga tenggelam di kedalaman 600 sampai 700 meter. Hilang kontaknya KRI Nanggala 402 semakin menguatkan desakan perlunya peremajaan alutsista TNI. Kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam tipe 209 1300 buatan Jerman Barat tahun 1979. Kapal ini mulai digunakan oleh TNI AL sejak 1981 yang berarti kini telah berumur 40 tahun. Kapal selam ini memiliki sistem propulsi motor diesel elektrik yang bekerja langsung melalui baling-baling di Purita. Kapal selam milik TNI AL ini memiliki daya dorong 5.000 SHP atau Chef Horsepower. KRI Nanggala 402 berbobot 1.395 ton. Pada tahun 2010 sempat menjalani reparasi 2 tahun di Korea Selatan dan selesai tahun 2012. Usai direparasi di Korea Selatan, kapal selam Nanggala 402 memiliki teknologi terkini baik sonar maupun torpedo. Pemerintah memastikan upaya pencarian KRI Nanggala 402 akan terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air, Indonesia juga telah meminta bantuan kapal penyelamat kapal selam milik Singapura, Australia, dan India. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Satgas COVID-19 kesulitan menertibkan pemudik di Pelabuhan Jangkar, Jawa Timur yang melanggar protokol kesehatan. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi.